Baik, kita akan lanjutkan video kita. Pada kali ini kita akan membuat bill. Klik di menu billing, lalu akan muncul seperti ini. Lalu ini ada menu new untuk membuka bill baru, ada open untuk membuka bill yang telah dibuat tapi belum di settle. Ini modifier header untuk mengedit header bill kalau ada yang perlu diedit. Ini settle untuk melakukan settle bill untuk pembayaran. Reopen ini untuk membuka kembali bill yang sudah tersettle, yang mungkin untuk di cancel atau di ada kendala di bill. Ini cancel bill, setelah di open baru nanti bill tersebut bisa di cancel. Ini komplement untuk settle bill secara komplement. Baik, kita mulai dengan new bill, pembuat bill baru. Nah, di table ini kita bisa pilih di meja mana tamunya duduk. Kalau tamu mungkin hanya pesan saja, artinya tidak duduk, bisa kita kosongkan juga. Nah, misalnya kita pilih table 2, nama tamu misalnya Mister. Dokternya misalnya Rudi. Jumlah teksnya, jumlah tamu misalnya 2 orang. Remarknya kalau nggak ada kita bisa kosongkan, lalu kita klik add. Nah, setelah kita klik add, kita akan mencari menu apa yang mau kita masukkan. Caranya kita bisa ketik di sini. Misalnya saya cari nasi goreng yang kita input tadi, kita ketik nas gitu saja lalu tekan enter, maka akan ditampilkan semua yang mengandung kata nas. Ini tadi nasi goreng spesial yang kita input. Kalau kita mau select, bisa double klik di sini, atau kuantitinya kalau mau kita rubah bisa di sini dirubah. Misalnya 2 buah. Lalu add ini untuk meng-add tanpa meng-close window ini. Jadi kita bisa pilih yang lainnya. Misalnya saya add saja di sini. Add, dia akan masuk ke billing. Lalu misalnya saya tambahkan nasi rames lagi 1, saya double klik aja, dia nambah 1, kuantitinya 1. Jadi ada kita masukkan 2 item di sini. Nah, di sini kelihatan totalnya. Service berdasarkan setting kita tadi, ini service 5%, tax 10%, di totalnya. Nah, kalau kita mau buat bill baru, ini misalnya tamunya masih makan, kita klik lagi new. Misalnya ini bill yang kedua di meja 4. Ini nomor billnya 02. Kita hari ini sudah membuat 2 bill. Gasnya misalnya nggak ada, ya kita kosongkan. Faxnya kalau cuma 1, kasih 1. Waiter misalnya Ayu, kita klik add. Nah, di sini kita bisa, misalnya dia hanya minum, kita mau cari Coca-Cola, ini Coca-Cola, double klik saja. Nah, lalu mungkin ada mie goreng, double klik. Nah, kalau kita mau ubah quantity, kita bisa klik di sini, lalu kita ketik di keyboard tombol angka 2, atau bisa juga dengan klik di sini lalu kita pilih yang di sini, misalnya 3. Nah, dia akan berubah menjadi 3 item. Setelah kita misalnya saya klik 2 di sini, dia akan menjadi 2. Nah, kalau ada diskon bisa kita kasih di sini, misalnya Coca-Colanya saja yang diskon, ada diskon 10%, bisa enter di sini. Kelihatan di sini ada diskon. Atau kalau kita mau diskon ke seluruh item,
misalnya saya nolkan dulu, semua kena diskon. Kita bisa di sini misalnya 25%. Oke, jadi semua item kan ada diskon 25%. Nah, kalau kita mau settle bill ini, mau tutup, jadi kita bisa klik settle. Nah, di sini ada tipe pembayaran. Kita bisa pilih cash, credit card, city ledger. City ledger ini adalah tagihan, misalnya ke agent tertentu yang karena belum dibayar mungkin akan ditagihkan ke kantor agent tersebut. Atau voucher, kalau ada tamu bawa voucher. Ini transfer bank, ini complimentary. Kita dalam satu bill ini kita bisa melakukan 2 atau lebih tipe pembayaran. Misalnya untuk kasus ini tamunya bayar cash hanya 100 atau bayar cashnya hanya 50.000. Kita enter dulu, dia akan masuk ke bawah sini 50.000. Jadi ada sisa lagi 101.594. Nah, ini sisanya misalnya dibayar oleh tamu dengan kredit card. Jadi kita pasin aja 101.594, lalu kita enter. Jika sudah 0 balance-nya, maka tombol settle ini akan aktif. Kita bisa print, nanti dia akan ngeprint ke printer stroke. Juga kalau kita punya cash register atau cash drawer yang dihubungkan ke printer dengan kabel RJ11, nanti cash drawernya itu bisa terbuka secara otomatis ketika kita settle ada pembayaran cash. Baik, kita akan coba settle. Nanti setelah settle dia akan print ke printer. Baik, saya akan settle. Jika printernya belum hidup, akan ada notifikasi seperti ini. Dia akan bilang printernya masih offline. Oke, kita akan coba sambungkan ke printer. Baik, kita akan coba settle ulang. Kita open yang tadi, lalu klik di sini, lalu kita settle. Tadi cash 50.000, sisanya kita bayar pakai kredit card 10594. Nah, setelah kita settle, dia akan tercetak ke printer. Oke, kita coba settle. Lalu dia akan tampil, kalau kita klik lagi dia print lagi sekali. Itu untuk kita kasih ke tamu satu, untuk kita file satu. Jika kita tamu tidak minta bill, kita perlu file saja, kita bisa cancel yang kedua ini. Baik, kita cancel supaya bisa menghemat kertas. Jadi kita hanya print satu. Lalu kita akan cek di summary, di daily reportnya, apakah yang tadi kita settle sudah masuk di sini. Ya, betul, sesuai dengan yang kita settle tadi. Cash 50.000, kredit card
101.000 sekian. Nah, ini adalah apa namanya summary dari build kita tadi. Tentu saja ini all ship, kita pakai ship 1 tadi sesuai ship yang kelihatan di sini. Kalau kita cek ship 1 ya hasilnya sama karena memang ship 1. Coba kita cek dengan ship 2. Kalau kita view, nah ship 2 kan kosong karena kita bekerja tadi di ship 1. Nah, item sold ini kalau kita mau cek, nah ini ada lagi tadi yang bill yang sudah tersettle saja, ada mie Rim 3 Coca-Cola 2 sesuai dengan yang di bill tadi. Lalu kita akan lanjut ke settle bill yang satunya lagi tadi. Ya, ini masih bill yang pertama yang belum kita settle. Misalnya kita settle sekarang, kita select, kita settle. Nah, ini mungkin katakanlah City Ledger ini kita tagihkan ke tamunya. Jadi City Ledger kita paskan saja sesuai dengan jumlahnya 6, 9, 79, 6, 95. Nah, kalau kita settle, dia akan print. Nah, kita cukup print satu aja, kita cancel. Kalau kita klik open sekarang, tidak ada bill yang masih dalam status open, semua sudah tersettle billnya. Kalau kita mau lihat bill yang, kalau kita mau reopen misalnya bill tadi di cancel karena tamu komplain dan sebagainya, kita klik reopen, maka dia akan muncul, maka dia akan kelihatan bill tadi yang sudah tersettle. Ini statusnya settle. Jadi kalau kita mau cancel, kita harus reopen dulu, lalu nanti kita cancel pakai cancel billing. Baik, kita cek kembali ke summary apakah pembayaran tadi kita masuk. Kita pakai opsi betul, pembayaran kita tadi 79.000 Mr. John dengan City Ledger sudah masuk ya. Kalau kita cek item sold-nya sekarang bertambah lagi. Nah, ini akan diurut berdasarkan yang laku terbanyak. Yang paling atas adalah laku terbanyak. Jadi memudahkan bagi pengelola restoran ini untuk menganalisa mana laku, mana menu yang paling laku, mana yang tidak laku. Menu-menu yang tidak laku tentu akan bisa dirubah atau diganti dengan menu lain. Baik, itu untuk billingnya. Kita kembali ke billing lagi. Ada beberapa yang belum kita coba. Nah, mungkin kita bikin bill lagi, baru kita coba settle ke compliment. Kita settle ke compliment, kita settlenya pakai ini. Nah, kalau dia compliment kita perlu
remarknya kasih tahu kenapa kita kasih komplimen. Misalnya untuk atau promosi. Katakanlah ini kita mengentertain orang sales agar restoran kita dipromosikan. Jadi ini nanti akan masuk ke biaya entertainment ya. Nah, kalau dia komplimen, otomatis dia tidak akan ada tag and service-nya nanti. Baik, setelah kita masukkan remark, kita harus enter di sini supaya dia settle-nya ini aktif. Kita enter. Nah, dia akan ada komplimen balance 0. Lalu kita bisa settle. Dia akan cetak ke printer. Oke, kita cancel. Lalu kita cek kembali ke summary. Kita ingin melihat perubahannya di daily report. Sip sama aja karena kita baru masuk satu. Sip. Oke, ini dia sudah muncul. Komplimen 3. Baik, kita kembali ke billing. Masih ada yang belum kita coba. Ini bentuk split bill ini untuk fungsinya untuk memecah bill tersebut. Ya misalnya satu bill mungkin tamu satu meja, dia ingin dipecah menjadi 2 bill karena mungkin pembayarannya terpisah. Baik, kita akan coba split bill ini. Kita bikin bill baru dulu. Misalnya kalau tamunya minta total billnya dia, sebaiknya kita jangan langsung settle, kita print saja dulu untuk diperlihatkan kepada tamu. Karena kemungkinan setelah dia lihat mungkin dia ingin di split billnya. Ini misalnya tamu berlima satu meja, mungkin dia bagi 2 bill. Nah, kita akan praktekkan sekarang. Kita print dulu tamu, bill tamu untuk diperlihatkan ke tamu. Nah ya, turun ke printer. Setelah bill itu tercetak, dia akan berubah warna merah. Ini menandakan bahwa bill yang telah di print nggak boleh kita edit lagi, hanya bisa kita split atau kita settle. Jadi misalnya setelah dikasih lihat kepada tamu, tamu minta tolong dipecah jadi 2. Misalnya yang atas ini 1 bill, yang 2 bawah ini 1 bill. Baik, kita akan praktekkan split. Otomatis akan dia ada nambah 1 bill baru lagi, bill nomor 5 dengan table ada tanda kurung 2-nya. Ya, jumlah packnya bisa kita sesuaikan, misalnya di sini 3 orang
orang di sini, 2 orang, katakanlah seperti itu. Lalu yang fresh banana juice ini kita bawa ke wheel nomor 2, dan spaghetti bolognese kita bawa ke wheel nomor 2. Nah, sehingga nanti akan ada 2 bill. Ini bill aslinya, tinggal 2 item, dan ini bill yang kedua. Kalau udah selesai, kita done. Nah, kita misalnya mau settle bill yang di split tadi. Misalnya kita sebelum kita settle, kita edit headernya, kan ini Mr. Kadek 2. Nah, kita modify header. Misalnya yang bill yang kedua tadi adalah dibayar oleh Mr. Tapi ya, dia berubah menjadi Mr. Kadek. Nah, ini lalu kita settle. Katakanlah yang ini kita coba ke transfer bank. Kita sesuaikan jumlahnya. Lalu kita settle, kita nyalakan printer. Kita settle. Dia print ke printer. Lalu kita cancel ya. Nah, satu lagi Mr. Kadek, kita settle ya, kita settle ke cash, misalnya dibayar 100.000, maka dia akan ada kembalian 19.150. Lalu kita settle. Nah, setelah kita settle, kita mau lihat lagi daily reportnya, apakah semua sudah masuk yang kita settle tadi. Ada transfer bank, ada komplement, ada cash, credit card, sudah masuk semua. Ini summary ini juga bisa kita print. Saya akan coba summary ini. Kita coba print. Dia akan kelihatan seperti ini. Summary revenue today, ini ada cash, credit card, service. Ini ada prepare by admin sama kasirnya. Tombol ini kita bisa send email ke email yang kita tuju. Ini bisa di settingan emailnya. Misalnya kemana kita tuju, dia otomatis akan mengattach, melampirkan 2 buah summary harian. Kalau sudah tinggal di send aja. Lalu untuk report admin ini ada report yang bisa di print berdasarkan ring waktu. Misalnya karena kita baru 1 hari tadi masukin untuk tanggal 12,
Oktober. Dia akan kelihatan ini summary untuk satu hari. Ini totalnya sekian. Untuk item yang terjual juga bisa print. Ini item-item yang laku ini sudah di sort berdasarkan yang laku terbanyak. Ini yang paling banyak laku paling atas ya. Summary profit ring date ini, nah ini menghitung profit atau keuntungan dari selisih antara cost sama harga jual, cost price sama sell price. Ini ada net sale-nya, cost-nya sekian, ada profit sekian. Ini ada komplimen, ada diskon, ada service, ada tax. Ini semuanya sudah dihitung di sini. Nah, kalau misalnya untuk satu bulan, saya akan ambil contoh di bulan Oktober 2019 yang ada datanya 19 kita cek. Nah, ini ada dari tanggal 14 Oktober hingga tanggal 31 Oktober ini ada penjualan. Ini masing-masing hari ini ada totalnya, tax service. Nah, seperti ini summary-nya. Jadi tinggal kalau menghitung service satu bulan, kita bisa lihat di sini tax satu bulan yang harus kita bayarkan ke pemerintah pajak, bisa dilihat dari sini. Untuk summary console field review, nah ini bedanya lebih detail ya. Per bill dia bill nomor sekian berapa totalnya. Ini bukan per hari, ini lebih detail dari yang tadi. Yang tadi itu per hari di total, ini per bill yang di total. Iya, dan nomor bill 1, nomor bill 2, 3 dan seterusnya. Baik, saya rasa cukup sekian tutorial cara pemakaian aplikasi restoran billing system ini. Terima kasih.